Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini pada seminar hasil pengabdian IPB 2025, mohon izin kami akan menyampaikan hasil kegiatan yang kami laksanakan yang berjudul Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik Kawasan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Selaparang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh tim IPB University dari bulan Agustus hingga Desember 2025. Dengan anggota, saya sendiri sebagai ketua, Riji Tirahapin Pranata, kemudian ada Mas Bima, Mbak Umi, Mbak Yolanda, dan Mas Aziz yang menjadi anggota. Di awal ini kami ingin menyampaikan bahwasannya kegiatan ini dilaksanakan di kawasan transmigrasi Seraparang yang terdiri dari 23 desa di 3 kecamatan dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari kondisi tanahnya, infrastruktur pendukung, produktivitas, akses pasar, dan hilirisasi produk yang berbeda. Nah, sasaran kegiatan ini identifikasi komoditas unggulan, tersusunnya desain pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik wilayah dan peta rantai nilai serta potensi ekonomi komoditas. Waktu dan tempat pelaksanaan dari Agustus hingga Desember 2025 di 3 kecamatan dan 23 desa di kawasan transmigrasi Selaparang. Nah, seperti yang kami sampaikan bahwasanya ada karakteristik yang berbeda di antara lokasi-lokasi yang kami laksanakan. Misalnya di Kecamatan Sambelia ini mayoritas ladang kering, bebatuan. Kemudian di Kecamatan Pringgabaya ini lebih di daerah rendah, yaitu mayoritas di kawasan pesisir. Dan di Kecamatan Suela ini dataran tinggi. Berikut merupakan pelaksanaan kegiatan dari bulan Agustus hingga Desember, mulai dari persiapan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, kemudian pengambilan data, hingga di Desember ini finalisasi laporan dan evaluasi kegiatan. Metodologi yang kami lakukan di pengumpulan data, kami laksanakan FGD di 23 desa selama 3 sampai hampir 4 bulan ya. Kemudian di 3 kecamatan dan di kabupaten. Kemudian kami melaksanakan menyebar kuesioner kepada 200 responden dari 23 desa. Kemudian kami melaksanakan observasi komoditas dan sarana prasarana pendukung, wawancara mendalam, pemetaan tematik komoditas, serta dokumentasi. Analisis data yang kami lakukan ada analisis AHP, SWOT, rantai pasok, rantai nilai, kelayakan ekonomi, serta analisis peta tematik komoditas. Hasil dari kegiatan ini yang pertama berdasarkan analisis AHP, komoditas di persawahan utamanya adalah jagung dengan nilai atau skor prioritas 0,4445, disusul dengan tembakau dan padi, tapi jika kita melihat komoditas pangan lebih kepada jagung dan padi yang menjadi unggulan di sana. Nah, yang paling utama jagung tadi menjadi komoditas unggulan dengan jumlah produksi lebih dari 50.000 ton per tahun. Namun, dari justifikasi hasil HP menggunakan kuesioner terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan, terutama di masa tanam yang terbatas karena memang tidak bisa dalam 1 tahun full mengikuti kondisi iklim atau cuaca, kemudian dilihat dari keuntungan usahanya, permintaan pasar yang memang terbatas pada tengkulak dan dukungan bibit pemerintah yang perlu dimaksimalkan atau dioptimalkan. Di komoditas perkebunan ada kelapa sebagai yang paling utama, kemudian disusul jambu mete dan pisang serta komoditas lainnya. Selanjutnya, ini ada beberapa peta yang kami lakukan berdasarkan sasaran yang kami tetapkan tadi. Peta tematik komoditas di kawasan ini khususnya di seluruh kawasan transmigrasi Selaparang dengan masa tanam 1, 2, dan 3 di perkebunan, sawah, dan tegalan bisa dilihat. Kemudian ini berdasarkan kecamatan dan di beberapa desa yang ada di kecamatan tersebut. Misalnya di Kecamatan Suela dengan beberapa desa, kemudian di Pringgabaya, kemudian di Sambelia, di Kecamatan Sambelia yang mayoritas paling banyak desanya di sini ada sekitar 10 desa.
Sedangkan di komoditas peternakan ternyata memang utamanya di sapi, kemudian unggas dan kambing serta ada kerbau serta terakhir di kuda. Khususnya di kerbau ini di beberapa desa memang menjadi salah satu komoditas yang cukup penting ya, karena menjadi salah satu nilai simbolik yang tinggi untuk upacara adat Otak Roban atau menyambut hujan. Di komoditas perikanan ada tuna yang tertinggi, kemudian teri, tongkol, serta beberapa komoditas perikanan lainnya. Berdasarkan hasil hitungan kami atau olah data kami, kontribusi komoditas terhadap ekonomi lokal mayoritas atau sekitar 79% ini menjadi pendapatan utama ya untuk masyarakat dan bisa disebutkan bahwasanya ini menjadi penggerak ekonomi utama di kawasan transmigrasi Selaparang. Analisis rantai pasok terlihat pada gambar ini Bapak Ibu serta hadirin semua. Mayoritas memang seperti yang kami sampaikan di tengkulak penjualannya. Ya, walaupun ada beberapa kerjasama dengan BUMDes, Gapoktan atau kelompok tani, ini belum menyeluruh atau belum maksimal. Kemudian di pengolahan masih di industri rumah tangga, IKM, ya. Kemudian ada industri kecil menengah yang masih belum maksimal juga, dan pemasarannya di beberapa mayoritas masih di pasar tradisional, ya. Kemudian beberapa ada yang ke Bulog, tapi karena tidak bisa menampung banyak sehingga mayoritas ke pasar. Ini termasuk tiga sektor atau beberapa sektor tadi ya Bapak Ibu, ada pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Analis faktor utama memang didominasi oleh tengkulak sehingga daya tawar petani itu rendah dan muncul kondisi atau sistem patron klien ya, yang dimana petani sangat tergantung kepada tengkulak, bahkan beberapa hal yang berhubungan dengan sosial, misalnya anak sakit, kebutuhan untuk akademik, misalnya sekolah anak, ini juga sangat tergantung kepada tengkulak seperti itu, karena mereka bisa menyediakan ya dana ya untuk hal-hal yang sifatnya mendadak seperti itu. Dan sehingga ini diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi sebagai penunjang nantinya di komoditas sendiri untuk melepas dari dominasi tengkulak ini. Titik kritis yang perlu diperhatikan ada di bagian produksi, misalnya akses modal, pengolahan lahan, irigasi, karena memang Bapak Ibu bisa lihat ini irigasinya oh, sangat kering ya. Lahan kering seperti itu mayoritas, cuacanya tidak menentu dan keterbatasan SDM. Di bagian panen, keterbatasan SDM pengangkutan, beberapa kali memang kami menemukan ada ojek panen ya. Jadi dari sawah atau dari kebun ke eh, tengkulak atau ke penjual. Kemudian di pasca panen nilai tambah rendah, banyak dijual dalam kondisi belum diolah, jadi sudah tekan kontrak dengan tengkulak. Kemudian fasilitas penyimpanan dan pengolahan sangat terbatas, terbatasan mesin pemipil khususnya untuk jagung ya, dan pemasaran terpusat pada tengkulak. Ini beberapa saran titik kritis yang perlu diperbaiki atau perlu diperhatikan khususnya untuk mendukung komoditas, misalnya di sarana benih jagung bantuan pemerintah yang perlu dioptimalkan, kemudian bantuan pupuk, kemudian bantuan pestisida, sarana dan prasarana belum meratanya peralatan modern. Contohnya misalnya traktor ya, traktor karena kondisi yang berbeda-beda di lahannya, lahan sawah atau lahan perkebunan, kemudian revitalisasi atau jalan usaha tani yang masih bebatuan dan sulit dilalui. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, revitalisasi dan penambahan jaring irigasi, entah baik dari irigasi teknis maupun irigasi sekunder, misalnya dengan pompa air, dan belum meratanya sumur bor di lahan tada hujan, karena memang tadi karakteristik yang berbeda-beda, air yang sangat kering sehingga air benar-benar tidak ada, sehingga mereka mengandalkan air hujan atau tada hujan. Estimasi kelaikan ekonomi dari jagung dan padi yang kami sampaikan tadi dari komoditas pangan ini sudah layak gitu ya memberikan keuntungan bagi petani, namun tingkat efisiensi dan kelaikan ekonomi keduanya yang berbeda, dan memang paling tinggi adalah jagung ya, sehingga ROI jagung ini lebih tinggi daripada
padi sendiri. Dan jagung menjadi komoditas yang paling prospektif atau lebih prospektif untuk dikembangkan dari sisi ekonomi, sedangkan padi tetap penting sebagai komoditas pangan utama karena memang mayoritas masih tergantung untuk pangan di keseharian dari beras ya. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pelatihan literasi keuangan dan POC ya, pupuk organik cair untuk meningkatkan eh, kapasitas kelembagaan di masyarakat kawasan transmigrasi Selaparang. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.